Kami yakin malam hari ini, pagi hari ini, Engkau ada di tengah-tengah kami.
Engkau siap memberkati kami melalui firman-Mu. Urapi sebentar Ibu Gembala kami yang Engkau pakai menjadi saluran berkat untuk kami. Dan sekali lagi kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus kalau masih diberi kesempatan boleh memuji, menyembah Tuhan dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Meskipun kita tidak berbakti berkumpul ya bersama-sama di GPI Ambengan, kita masih saling berjauhan. Tetapi yakinlah Tuhan Yesus ada bersama-sama kita saat ini. Dan Dia pasti berkenan akan ibadah kita. Puji Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa dalam ibadah online ini saya bisa melayani kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus turun atas kita semua dan firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Tertulis dengan huruf-huruf besar dalam sebuah harian di ibu kota. Bus yang naas. Bus penuh penumpang terjun bebas ke dalam jurang. Tak seorang pun yang selamat. Terdengar suara-suara yang menyayat hati, yang mengadu kesakitan, dan puluhan mayat bergelimpangan. Sopir, kenek, dan semua penumpang mati sia-sia. Dan itu karena kecerobohan beberapa gelintir manusia saja. Bagian teknisi, bagian pemeliharaan kelayakan pakai bus itu, termasuk kelalaian sopir dan kenek, melayanglah puluhan nyawa. Setelah diselidiki, ternyata rem mobil itu blong, alias tidak berfungsi dengan baik. Maaf ya saudara-saudara, cerita ini hanya sebuah ilustrasi saja. Kalau saja rem bus itu, alat penghenti kendaraan, alat pengaman bus itu berfungsi dengan baik, maka tentu tidak akan mengorbankan nyawa begitu banyak. Berkaitan dengan cerita ini, maka renungan firman Tuhan saat ini saya beri tema, berfungsi dengan baikkah rem kehidupan Anda? Tema ini merupakan sebuah pertanyaan saudaraku yang ditujukan pada kita semua. Ayo jawab sendiri-sendiri, evaluasi diri kita, periksa diri kita masing-masing. Jika ternyata kita menyadari bahwa betul rem kehidupan kita tidak berfungsi dengan baik, sehingga berkali-kali kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyedihkan hatinya Tuhan, yang tidak berkenan pada Tuhan, maka marilah dengan pertolongan Tuhan Yesus kita berusaha untuk memperbaikinya. Ingatlah Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia tidak ingin kita binasa dalam api neraka kekal itu, tetapi Dia ingin semua anak-anaknya masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Rem kehidupan kita, penguasaan diri kita, pengendali hidup kita, pengekang pribadi kita harus terjaga dengan baik, dengan sempurna, diwaspadai betul, harus berfungsi dengan betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai rem kehidupan kita blong, tidak berfungsi dengan baik. Jangan sampai penguasaan diri kita tidak betul, bisa berakibat fatal bagi hidup kita. Kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya minta dengan hormat Ibu Frida yang membacanya. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala,
sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ditulis dengan jelas suatu deretan panjang perbuatan daging, perbuatan yang Tuhan tidak berkenan. Saudara-saudara, perbuatan daging, perbuatan dosa itu harus dilawan, harus dimatikan dalam hidup kita. Jangan sampai penguasaan diri tidak terjaga dengan baik. Jangan sampai rem kehidupannya blong. Jangan sampai rem kehidupannya tidak berfungsi dengan baik. Karena ayat 21 mengatakan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan daging ini, akibatnya fatal, saudaraku, sangat mengerikan. Tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga, tidak dapat masuk sorga, alias masuk neraka. Bahkan dalam ayat-ayat itu, saudara, setelah disebutkan 15 macam perbuatan daging, masih tertulis dan sebagainya. Ini tentunya artinya apa, saudara? Masih ada banyak lagi perbuatan daging yang lain. Pokoknya semua perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan Yesus harus diwaspadai, harus diperhatikan, jangan sampai dilakukan. Mari kita renungkan beberapa perbuatan yang sering terjadi dalam hidup kita sehari-hari, dan perbuatan itu harus direm, dijaga tidak dilakukan. Remnya harus berfungsi dengan baik dalam kehidupan kita. Antara lain, satu ya, orang yang suka marah, cepat marah. Ini perbuatan baik atau jelek? Jelek. Pasti jelek. Kita baca beberapa ayat, saudara ya. Amsal 14 ayat 17 mengatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Saudara-saudaraku, lekas naik darah berarti orang yang suka marah, saudaraku. Mendengar kata-kata yang sedikit saja menyinggung hatinya, langsung marah. Tidak mau mendengar dengan baik, ya saudaraku, penjelasan dari orang yang katanya menyinggung itu. Tapi langsung mengata-ngatai orang itu dengan kata-kata yang keras, kasar, dengan mata yang melotot, mau memukulnya. Cepat salah faham. Ayat ini mengatakan orang itu bertindak bodoh. Kita harus menjaga sikap jelek ini. Jangan langsung marah. Emosi tidak dapat mengerem nafsu marah kita. Selanjutnya ayat ini mengatakan siapa yang dikatakan orang yang bijaksana, yaitu orang yang bersikap sabar. Saudaraku, orang yang sabar adalah orang yang tidak cepat marah menghadapi apapun, bahkan yang menyakitkan hatinya. Gosip-gosip, fitnah-fitnah yang menjelek-jelekkan dirinya, yang sungguh-sungguh memancing emosi marahnya. Tetapi orang yang sabar itu dapat menahan, dapat mengendalikan, dapat menguasai dirinya, dan mengerem emosi marahnya. Dan orang yang sabar seperti itulah yang dikatakan orang yang bijaksana. Puji Tuhan, saudara ya. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Dikatakan sekali lagi bahwa orang yang cepat marah itu membesarkan kebodohan. Saudara, tentunya kita tidak mau jadi orang yang bodoh, saudara. Karena itu mohonlah kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita, supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang besar pengertiannya, yang bijaksana, yang pandai,
dan tentunya menjadi orang yang sabar. Amin, saudara ya. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jelas saudara-saudaraku, menurut ayat ini, orang yang cepat marah itu dimanapun dia berada selalu menimbulkan pertengkaran, perselisihan, perkelahian. Tetapi orang yang sabar menghentikan perbantahan. Orang yang sabar selalu membawa perdamaian. Mohonlah kepada Tuhan supaya dimanapun kita berada, kita tidak menjadi troublemaker, tetapi menjadi peacemaker. Amin, puji Tuhan. Kita harus tampil beda, saudaraku. Orang akan mengatakan, inilah anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita sungguh berbeda dengan mereka yang tidak sabar, ya saudaraku, puji Tuhan. 1 Timotius 3 ayat 3b mengatakan, bukan pemarah, melainkan peramah. Inilah yang Tuhan kehendaki. Jangan kita menjadi pemarah, sedikit-sedikit sudah marah, karena hal-hal yang sepele langsung ngamuk. Tetapi jadilah anak-anak Tuhan yang peramah. Ada iklan di TV, saudaraku, yang kebetulan saya lihat. Iklan itu mengatakan, jangan marah-marah. Kalau marah bisa bikin susah. Jangan marah-marah, mari ramah-ramah. Waktu saya dengar itu, saudara, wah ini kelihatannya cocok ya dengan 1 Timotius 3 ayat 3b tadi. Bukan pemarah, melainkan peramah. Mari saudara kita fungsikan dengan baik rem kemarahan Anda. Puji Tuhan. Saran yang nomor 2, saudara ya. Tadi nomor 1, marah ya. Selain marah, apalagi saudara-saudara? Sifat malas. Baik atau jelek? Pasti jelek ya. Dalam kitab Amsal banyak ayat-ayat tentang orang yang malas. Antara lain Amsal 6 ayat 6 sampai 11, Amsal 24 ayat 30 sampai 34, Amsal 26 ayat 13 sampai 16. Saudara catat aja ayat-ayatnya saudara ya. Kita baca aja Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Tolong Ibu Frida dibacakan. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dikatakan orang yang malas itu harus memperhatikan cara hidupnya semut, saudaraku ya, dan belajar daripadanya. Semut itu tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa, tidak punya pengatur. Tetapi semut itu mengerti adanya peluang untuk mendapat rezeki. Dan semut tidak sia-siakan kesempatan itu, dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa saudaraku. Kalau musim menuai, musim panen, semut itu bekerja, mengumpulkan makanannya. Maka kalau datang musim paceklik, semut tidak akan mati kelaparan, karena makanannya sudah tersedia. Saudaraku, ini seperti prinsip kebenaran firman Tuhan. Harus bekerja, tidak boleh malas bekerja. Bahkan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10b dikatakan, jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.
saudara tidak mau bekerja. Tidak mau berarti malas, saudaraku. Beda kalau tidak bisa bekerja. Ya, kalau memang tidak bisa bekerja, mungkin dia ada cacat atau mungkin sedang sakit yang parah gitu ya saudara. Ya tidak bisa bekerja tentunya. Orang Kristen tidak boleh menjadi pemalas, tetapi harus bekerja keras, mencari nafkah bagi keluarganya dan mempunyai cukup uang untuk menolong orang lain yang memerlukannya. Kalau kita malas, kata ayat tadi saudara, kita malas bekerja, maka kemiskinanlah yang mengejar kita. Bahkan dikatakan mengejar kita seperti penyerbu, saudaraku. Berarti cepat-cepat, saudaraku. Ya, begitu kemiskinan akan datang. Kemiskinan pasti mendekat pada orang-orang yang malas bekerja. Kita baca Amsal 26 ayat 15. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggang, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke dalam mulutnya. Saudara-saudaraku, untuk makan makanan yang sudah tersedia, si pemalas itu malas untuk memasukkan ke dalam mulutnya. Wah, dasar pemalas. Memang saudara-saudaraku, seringkali manusia itu lebih suka santai, leha-leha, duduk berpangku tangan untuk istirahat, bermalas-malesan daripada harus bekerja keras. Karena itu saudara, kalau kemalasan itu dapat dilawan, dapat diatasi, dapat direm, maka dia pasti berhasil. Amsal 10 ayat 4 mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Marilah kita bekerja dengan rajin, yakinlah pasti diberkati Tuhan. Fungsikan saudaraku, fungsikan dengan baik rem kemalasan itu. Puji Tuhan. Sekarang kita sampai yang ketiga. Saudara, selain marah, malas, lalu apa lagi saudara? Suka dusta. Itu baik atau jelek? Jelek. Pasti jelek. Orang yang suka bohong, suka dusta, suka omong kosong, bujukan, tidak berkata yang benar, tentang suka dusta, antara lain ada 2 ayat yang berisi tentang perintah dan akibatnya. Ternyata perintahnya sama, tetapi akibatnya berbeda. Matius 5 ayat 37 dan Yakobus 5 ayat 12b. Ya, saudara, kita baca dulu yang Matius ya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau kita dusta, yang ya kita katakan tidak, yang tidak kita katakan ya, maka itu berasal dari si jahat, si iblis. Jadi jelas kalau kita dusta, maka yang mengajari adalah iblis, dan kita menuruti ajaran iblis. Padahal dalam Yohanes 8 ayat 44, kalimat yang terakhir mengatakan, sebab ia, maksudnya iblis saudara, adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi kalau kita suka dusta, bohong, bujukan, maka berarti bapak kita iblis. Siapa saudara? Iblis, saudaraku. Kita anaknya iblis. Serem sekali saudara-saudaraku. Karena itu tidak salah. Kalau dalam Wahyu 3 ayat 9 dikatakan, seorang pendusta adalah jemaah iblis. Ingat saudara-saudaraku, dusta itu ciri khasnya iblis. Dia sumber segala kebohongan. Dia bapaknya segala dusta. Karena itu, mari kita semua mohon kekuatan dan penyertaan Tuhan. Jangan sampai kita dusta.
Jangan sampai kita masuk jemaah iblis. Jangan sampai berada di bawah pengaruh iblis jahanam itu. Tidak, Tuhanku Yesus, saya jemaah GBI Ambengan yang setia. Puji Tuhan. Katakan keras-keras saudaraku. Katakan bahwa saudara bukan jemaah iblis, tetapi saudara adalah jemaah GBI Ambengan yang setia. Tadi sudah saya katakan dalam Matius 5 ayat 37 dan Yakobus 5 ayat 12b adalah dua ayat yang perintahnya sama tapi akibatnya beda. Ya saudara, kita baca sekarang yang Yakobus ya. Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ya saudaraku, yang tadi sama sekarang ini, yang ini beda akibatnya. Ya, kalau yang ini, kalau kita dusta, kita kena hukuman saudaraku. Kalau yang tadi, kalau kita dusta, itu asalnya dari iblis. Ya saudaraku ya. Puji Tuhan. Jadi supaya kita lepas dari hukuman karena dusta, maka marilah kita selalu berkata yang benar, jujur, istilahnya sekarang berintegritas, jujur dan dapat dipercaya. Maka yakinlah Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin saudara. Fungsikan dengan baik rem suka dusta Anda. Kita sudah renungkan bersama 3 hal yang harus dikendalikan dengan baik supaya rem dalam kehidupan kita berfungsi dengan baik. Sesungguhnya saudara, masih banyak sekali hal-hal yang harus dikendalikan, yang harus direm dalam kehidupan kita. Marilah kita mohon terus kekuatan, penyertaan Tuhan Yesus untuk menuntun, untuk memimpin kita supaya rem kehidupan kita berfungsi dengan baik. Puji Tuhan saudara. Saudara, dalam Alkitab ada pribadi-pribadi, tokoh-tokoh yang sungguh-sungguh rem kehidupannya berfungsi dengan baik. Antara lain saudaraku ya, contoh pertama pemuda Daniel, saudara ya. Dalam Daniel 1 ayat 6 sampai 16. Minta Ibu Frida membacakannya. Daniel 1 ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. 7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanaya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Asaria dinamainya Abednego. 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. 10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. 11. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. 12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. 13. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu.
14. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. 15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. 16. Kemudian penjenam itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Daniel dapat mengerem, saudara, menahan, mengendalikan nafsu makannya. Ketika dia ditawari makanan raja yang enak-enak, yang lezat tentunya, dan minuman anggur yang sedap, yang biasa diminum raja, Daniel telah berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Daniel lebih memilih makan sayuran dan minum air saja. Dan puji Tuhan, saudara, setelah dicoba selama 10 hari, Daniel dan teman-temannya, ya, Sadrak, Mesak, Abednego, hanya makan sayuran dan minum air saja. Ternyata, saudara, perawakannya mereka lebih baik dan kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda yang telah makan dari santapan raja dan anggur minuman raja. Kita yakin bahwa Tuhan yang disembah Daniel itu yang membuat dia dapat mengendalikan nafsu makannya, dan Tuhanlah yang membuat rem dalam kehidupan Daniel dan teman-temannya berfungsi dengan baik. Puji Tuhan. Dan selanjutnya, saudara, Daniel diberkati Tuhan luar biasa, ya. Dalam Daniel 6 ayat 29 ditulis, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koreshi, orang Persia itu. Daniel mempunyai kedudukan tinggi dalam pemerintahan 2 raja. Rajanya ganti, tapi Daniel tetap pada kedudukan yang tinggi itu. Saudara-saudaraku, ini teladan yang baik bagi kita semua, ya. Kita juga harus menjaga pola makan kita. Jangan nafsu makan kita, jangan berlebihan, saudara. Jangan gelojoh, pelahap. Misalnya, ya saudaraku, ya, orang yang bakat punya tekanan darah tinggi, blood rate-nya tinggi, hipertensi, ya harus menahan, mengendalikan nafsu makannya, harus direm untuk tidak makan banyak, antara lain sate, gulai kambing. Memang itu yang paling enak, saudaraku, ya. Jangan makan makanan yang terlalu asin, yang lemak-lemak gitu, saudaraku, ya. Kemudian orang yang punya pabrik gula di dalam tubuhnya, maaf ya saudara, ya, jadi kadar gulanya tuh tinggi, diabetes, saudaraku, maka harus direm nafsu makan minum yang manis-manis, duren, mangga gadung yang mateng wit itu katanya. Waduh, memang luar biasa, saudara. Duren itu enak, betul-betul enak. Tapi saudara ingat, di kulitnya itu ada apanya? Banyak duri-durinya, saudara. Jadi itu tanda hati-hati, makan ake-ake, loh gitu loh, saudara. Kena durinya loh. Nah, itu saudara, ya, puji Tuhan. Kemudian orang yang punya pabrik minyak di tubuhnya, maaf ya, kolesterol LDL, ya saudara, kolesterol yang jahat itu, trigliseridnya tinggi, maka harus direm nafsu makan makanan yang berlemak, santan gitu ya, gaje-gaje dan lain-lain, saudaraku. Wah, Ibu Meta kok kayak dokter aja. Bukan, saya bukan dokter. Saya hamba Tuhan kecil, sederhana, yang melayani di GBI Ambengan dan cabang-cabangnya. Tuhanku, tolong kami semua supaya rem nafsu makan kami dapat berfungsi dengan baik. Puji Tuhan.
Kita sekarang masuk contoh yang kedua, saudaraku, pemuda Yusuf. Ya saudara, ditulis dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 sebagai PR ya saudara, nanti saudara baca di rumah. Dengan perikop Yusuf di rumah Potifar. Ya, Yusuf anak muda yang baru gede, saudaraku, istilahnya sekarang yang ngetren itu ya, kata-kata itu. Tampan, ganteng, gagah. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, sehingga membuat istri majikannya, Tante Potifar, saudara, berdegup keras jantungnya setiap kali memandang Yusuf. Tetapi Yusuf lebih memilih hidup kudus, saudaraku, walaupun terus-menerus dirayu oleh perempuan itu. Ya, kalau saja Yusuf tidak dapat mengerem, tidak dapat menangkis rayuannya, yang berarti Yusuf jatuh dalam pelukan Tante Potifar itu, maka tentu Yusuf mendapat apa saja, hadiah-hadiah dari perempuan itu. Karena Yusuf mau jadi pacar gelapnya, pacar simpanannya. Tetapi dengan itu Yusuf akan berdosa. Yusuf tidak mau itu, tidak mau berdosa. Untunglah Tuhan memberi dia kekuatan, dan Yusuf memilih hidup kudus. Tuhanlah yang membuat rem kehidupan pemuda Yusuf itu berfungsi dengan baik. Maka akhirnya kita semua tahu, saudaraku, Yusuf diberkati Tuhan luar biasa dengan menjadi penguasa atas seluruh daerah Mesir, menjadi orang kedua di tanah Mesir setelah Firaun, raja Mesir itu. Puji Tuhan, saudara. Sekarang contoh yang ketiga, dan ini merupakan contoh yang terakhir ya. Setelah contoh Daniel dan Yusuf, maka Tuhan Yesuslah sebagai contoh sempurna dan contoh utama kita. Kita semua tahu tentang penderitaan dan korban perasaan Tuhan Yesus, saudaraku, sebelum mati di atas kayu salib Bukit Golgota. Ketika dia dihina, saudara, disiksa, disakiti, dan akhirnya disalibkan. Kalau saja Tuhan Yesus mau, dengan mudah, saudaraku, Tuhan bisa turun dari salib itu. Amin, saudara. Dan melawannya, ya. Sebagai manusia 100% saat itu, betapa Tuhan Yesus dapat merasakan penderitaan, kesakitan, kepedihan waktu itu. Kalau Tuhan Yesus mau, maka dia dapat memerintahkan pasukan malaikatnya untuk menghancurkan semua penganiayanya. Tetapi luar biasa, saudaraku, Tuhan Yesus bisa mengendalikan dirinya. Dia sangat mengerti bahwa pengorbanannya itu tidak sia-sia, tidak percuma. Bukan kehendak sendiri yang dia lakukan, tetapi kehendak Bapa di sorga. Untuk dia mati tersalib bagi manusia berdosa yang sangat dikasihinya. Darahnya yang tercurah di Bukit Golgota adalah untuk keselamatan umat manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, kita belajar dari tokoh-tokoh itu agar kita mampu mengendalikan diri kita dan sanggup mengerem perbuatan, tingkah laku, dan kata-kata kita, sehingga kita tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak melakukan perbuatan hal-hal yang menyakitkan hatinya Tuhan, tetapi selalu berusaha saudara-saudaraku untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pastikan dirimu bahwa rem kehidupanmu berfungsi dengan baik. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naik ke doa akhir kita.
sekalian sekaligus pemberkatan. Mari kita berdiri dan saya minta dengan hormat Bapak Yosef. Ya, saudara-saudara, ibadah sudah usai. Sebelum doa terakhir, saya ada sedikit kesaksian. Tadi sebelum berangkat ke tempat ini, tadi saya agak tergesa-gesa. Begitu lampu stop hijau, saya langsung meluncur belok daerah mana tadi saya lupa. Pas saya belok, saya diberhentikan oleh polisi. Wah, saya pikir bapak polisi ini cari-cari gitu loh. Setelah saya turun, ditanya surat-surat, saya serahkan lengkap. Wah, bapak ditilang karena bapak belok kiri salah jalur, mestinya bapak di tengah-tengah gitu. Loh, mana? Saya ngengkel sebenarnya, saya emosi. Saya marah sama bapak polisi, wah ini bapak ini cari-cari, saya emosi pokoknya. Terus, coba Pak tunjukkan, saya bilang gitu. Bapak itu bilang, bapak polisi itu, sabar Pak, sabar ya. Jangan emosi, sabar. Ini semua tenang aja, santai aja. Permasalahan ini bisa diselesaikan. Ayo saya tunjukkan. Nah, saat dia ngomong sabar itu, saya langsung bahasa Jawanya itu getun, ya toh. Aduh, ngapain tadi saya marah-marah. Nah, sekarang saya tertempelak oleh firman dari Ibu Gembala. Harus sabar, jangan mudah emosi. Nah, biarlah itu tidak hanya untuk saya, tapi untuk semua yang mendengarkan firman dari Ibu Gembala Meta tadi saya banyak. Ya baik, saya ajak saudara-saudara untuk mengakhiri ibadah ini dengan doa. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini firman-Mu sudah disampaikan melalui hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Ibu Meta Adisevanya. Sungguh firman-Mu menempelak khususnya hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kita semua harus sabar, jangan cepat emosi. Kita semua harus jangan berdusta. Kita semua jangan malas. Untuk itu, biarlah melalui firman yang disampaikan oleh Ibu Gembala, kami semua mau koreksi diri, mau memperbaiki, untuk kami belajar sesuai dengan apa yang Kau firmankan kepada kami semua. Terima kasih firman-Mu, sungguh kami ingin belajar lebih hari, lebih sungguh-sungguh kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih, dan biarlah firman-Mu benar-benar memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Dan kami berdoa juga untuk kondisi saat ini Bapak, di mana saat ini virus corona yang saat ini sudah mewabah kemana-mana, khususnya kota kami Surabaya. Tuhan, yang kami bisa hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Yang kami bisa, kami hanya berharap kepada Engkau saja. Kami tidak bisa berharap kepada manusia. Engkaulah andalan kami satu-satunya. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap kami, khususnya bangsa Indonesia ini, benar-benar mau mentaati protokol kesehatan, supaya benar-benar wabah ini tidak semakin mewabah. Tidak semakin banyak yang terpapar. Tuhan, biarlah Engkau jamah setiap kami.
Dan kami juga berdoa buat mereka saat ini yang terpapar oleh virus corona ini. Tuhan, tolong Tuhan mereka jamah dalam nama Yesus. Kami percaya oleh kuasa pilur-pilur mereka Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Teringat juga buat para tenaga medis. Tuhan tolong. Oh, biarlah pagari bentengi mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya Tuhan. Biarlah mereka semua menjalankan tugas-tugasnya dengan hati yang gembira Tuhan. Karena punya tanggung jawab yang besar dan resikonya juga besar Tuhan. Tolong Tuhan. Biarlah Engkau limpahkan mereka dengan damai sejahtera dan sukacita dari Engkau. Demikian juga keluarga mereka satu persatu Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih semuanya Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pandemi ini akan berakhir Tuhan. Dalam waktu yang tidak lama, kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan sekarang anak-anakmu mengarahkan hati mereka untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ulanglah engkau, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.